Hari ini aku masak dan makan pakai jengkol lada hitam. Assalamualaikum, hai bun. Nah, di video kali ini aku mau memasak jengkol lada hitam ya bun. Nah, di sini udah aku siapkan tuh ada jengkol seperempat atau 250 gram. Untuk bumbunya sangat simpel sekali ya. Itu ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, setengah siung bawang bombay, dan 2 batang daun bawang. Dan nggak lupa 1 sendok teh lada hitam. Nih langsung aku ulek-ulek aja ya teman-teman. Dan untuk jengkolnya pasti kalian bertanya-tanya ya, kenapa jengkolnya pilih yang tua-tua banget. Nah, jadi di pasar nggak ada ya teman-teman jengkol yang setengah muda. Biasanya itu kalau untuk di sambal itu yang muda ya, setengah muda sih, yang udah dikupasin juga di pasar. Tapi karena nggak ada, aku beli yang ada aja. Ini tuh tua banget ya teman-teman. Tadi aku juga udah buangin kulit-kulitnya sendiri. Ini aku beli yang masih mentah, dan ini tuh cocoknya dibikin rendang atau semur jengkol ya teman-teman, karena ini tuh tua-tua banget. Lanjut, setelah aku potong-potong ya teman-teman, itu tuh jadi banyak, dan sekarang aku mau goreng. Nah, ini wajannya aku bekas goreng kerupuk ya teman-teman sebelumnya. Lanjut, di sini aku goreng dulu ya untuk jengkol. Sambil nungguin jengkolnya matang, lanjut di sini kita bikin bumbunya aja. Yang pertama ini aku mau potong-potong daun bawangnya dulu. Ini aku potong-potong memanjang aja ya teman-teman. Nah, daun bawangnya ini aku mau sisihkan dulu ya. Aku masukkan ke dalam mangkok karena telenannya kecil, jadi nggak muat ya. Lanjut, di sini aku potong-potong bawangnya. Jadi untuk bumbunya aku potong-potong aja ya teman-teman. Seperti biasa kalau kita mau masak, potong-potong tipis-tipis kayak gini. Untuk bawang bombaynya aku cuman pakai setengah buah aja ya teman-teman. Dan untuk cabenya aku pakai 4 atau 5 buah cabai rawit. Aku nggak pakai cabai hijau ya teman-teman, karena nggak ada. Aku pakai cabai rawit aja, itu udah pedes. Mungkin tampilannya yang beda ya, nggak ada warna-warni dari cabenya. Biasanya aku kalau lagi nggak males itu masaknya, selain pakai cabai rawit aku juga pakai cabai hijau besar ya teman-teman, jadi tampilannya tuh lebih menarik. Lanjut, di sini kita kembali lagi ke jengkolnya. Nih setelah digoreng-goreng nih akhirnya mateng ya teman-teman. Aku angkat dan aku sisihkan. Lanjut, untuk minyaknya aku kurangin ya. Jadi di samping kompor itu ada minyak sisa bekas aku goreng ikan kemarin. Aku campurkan ke situ aja ya teman-teman. Lanjut, di sini aku tumis dulu untuk bawang merahnya. Aku kebiasaan kalau masak itu bawang merahnya dulu ya teman-teman yang dimasak, karena menurut aku tuh bawang merah lebih lama matangnya daripada bawang putih. Nah, setelah layu untuk bawang merahnya, lanjut masukkan bawang bombay, bawang putih, dan juga cabenya. Lalu tumis-tumis kembali sampai layu. Dan tidak lupa aku masukkan juga ini lada hitamnya. Ini yang membuat sedap ya teman-teman, lada hitam. Lanjut aku tumis-tumis kembali sampai benar-benar layu. Kalau bumbunya sudah layu, aku tuangkan secukupnya air. Kemudian aku mau tambahkan bumbu lainnya. Aku pakai setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 saset saus tiram. Tak lupa aku tambahkan juga sedikit kecap manis biar ada manis-manisnya gitu ya teman-teman. Lanjut nih aku aduk-aduk, dan gak lupa juga aku masukkan setengah sendok teh gula. Lanjut aku aduk-aduk kembali, kemudian masukkan jengkol yang sudah digoreng tadi.
aduk-aduk, kemudian biarkan masak sampai sedikit menyusut airnya ya teman-teman. Ini tuh beneran rasanya tuh enak banget dan jengkolnya tuh pulen banget ya teman-teman. Nah, karena airnya agak kebanyakan jadi lama ya teman-teman nunggunya. Sambil nungguin jengkolnya matang, di sini aku mau buang sampah dulu ya teman-teman. Nah, ini ternyata tuh menurut aku kegedean tong sampahnya ya teman-teman. Besok aku bakalan beli yang agak kecil lagi, soalnya tuh susah ya aku cari plastik yang gede seperti itu. Nah, jadi di sini aku buang sampahnya itu di depan kontrakan aku ya teman-teman. Nah, abang-abang sampahnya tuh naruh bak sampahnya di depan situ. Nah, biasanya dia tuh bak sampahnya itu buat keliling ya teman-teman. Kalau gerobak yang besarnya tuh nggak di situ, nggak tahu di mana. Pokoknya dia tuh suka ambil keliling sampahnya pakai bak yang oranye itu. Nah, lanjut di sini aku mau ganti plastik sampahnya. Nah, ini nggak muat ya teman-teman. Emang aku kegedean kayaknya belinya. Kembali lagi ke masak jengkolnya. Ini sudah menyusut aja ya teman-teman. Terakhir masukkan daun bawangnya. Asal aja diaduk-aduk, gak usah lama-lama biar daun bawangnya tuh tetap cantik ya teman-teman, tetap hijau. Setelah aku goreng-goreng ini sebentar udah matang aja, lanjut matikan kompor dan siap dihidangkan. Nah, hari ini tuh jam 10 ya teman-teman, aku selesai masak. Aku tuh udah lapar banget. Sebelumnya aku juga udah masak ya teman-teman. Masaknya aku hari ini masak sambal goreng ati ampela dan juga jengkol lada hitam ya teman-teman. Jadi sebelum aku mau makan, aku mau masak nasi dulu, soalnya ini udah jam 10, sebentar lagi suami aku mau berangkat kerja. Jadi aku mau makannya pakai nasi sisa yang kemarin ya teman-teman. Nasiku yang kemarin itu masih ada 1 mangkok. Jadi daripada aku nungguin lama masak nasi, aku mending makan nasi sisa yang kemarin. Jadi aku tuh berempat ya teman-teman. Anak aku ada 2, aku dan suami aku. Aku masaknya tuh 5 gelas rice cooker kayak tadi. Nah, biasanya tuh walaupun aku masaknya 5, berempat tuh masih sisa 1 mangkok. Setiap hari sisa semangkok, tapi tetap aja kita makan sih ya, nggak kita buang. Dan ini aku mau ambil nasi secukupnya. Biarpun nasi sisa kemarin, tapi ini masih bagus ya teman-teman. Nasinya nggak bau, masih enak. Jadi daripada dibuang, mending kita makan ya. Untuk anak dan suamiku juga makan nasi sisa, dia juga doyan, nggak apa-apa. Nah, di sini aku ambil jengkol secukupnya. Jadi aku masak jengkolnya ini yang makan paling cuman aku dan suami aku. Anak aku tuh nggak doyan, meskipun dia udah SMA tapi nggak doyan jengkol dan pete. Nah, di sini aku mau ambil sambal goreng atinya. Nah, biasanya aku kalau masak sambal goreng tuh aku kasih pete, sama anak aku tuh suka disingkir-singkirin petenya ya teman-teman. Kemudian di sini aku punya selada nih untuk lalapnya. Mari makan. Nah, teman-teman jangan salfok sama tangan aku ya. Jadi tuh aku lagi ngelihat kamera, suami aku tuh kelihatan apa enggak. Nah, suami aku tuh baru bangun ya teman-teman, dan dia tuh lagi godain aku. Selamat makan teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Menurut aku jengkol itu dimasak apa aja tuh enak ya teman-teman kalau kita suka. Nah, itu jadi suami aku masih tetap godain aku aja ya teman-teman. Jadi di samping aku ada suami aku. Boleh. Dia senang. Oh ya teman-teman, kenapa udah siang kayak gini suami aku masih di rumah? Apakah nggak kerja? Apakah nganggur? Jadi teman-teman, suami aku tuh berangkat kerjanya siang ya. Kadang setelah sholat zuhur, kadang jam 12, kadang jam 11. Semaunya dia aja, yang penting nggak sampai jam 2.
Nah, aku ingin bertanya sama teman-teman, kali ini teman-teman masak apa ya? Apakah ada yang sama masak seperti aku? Nah, ini teman-teman lihat wajah aku, ini masih ada noda-noda sisa kebakaran ya, sisa terbakar wajah aku. Apakah teman-teman tahu gimana cara ngilanginya ngeflag itu? Ini tuh aku sebenarnya masih pakai perawatan dari bio oil atau bio oil ya. Tapi aku udah habis setengah botol, masih ada aja ini nodanya atau flagnya. Adakah dari kalian yang tahu untuk menghilangkan flag karena terbakar itu apa obatnya? Bolehlah teman-teman kita sharing di sini atau berbagi pengalaman bagi yang sudah pernah ngalamin kebakar kayak aku wajahnya. Gimana cara ngilanginya flagnya yang ampuh gitu ya teman-teman. Jadi yang kebakar tuh nggak cuman wajah aku ya teman-teman, tapi tangan dan kaki aku tuh lebih parah lagi. Jadi tangan dan kaki aku tuh belang-belang putih-putih ya teman-teman. Nah, untungnya wajah aku tuh nggak belang tapi ngeflag kayak gini. Semoga aja bisa hilang ya teman-teman flagnya. Dan untuk kaki dan tangan tuh aku nggak begitu permasalahin, soalnya ketutup baju ya teman-teman. Nah, kalau wajah kan terlihat jelas, apakah harus pakai cadar? Hehe, tapi aku belum siap ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai ya makannya. Singkat ceritanya aku udah selesai. Dan ini semuanya udah habis ludes. Nah, untuk jengkolnya tuh enak banget ya teman-teman, digadoin pun juga enak, rasanya pulen banget. Oke, terima kasih yang sudah menonton, semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Maaf ya bila ada kata-kata yang salah, aku masih pemula. Assalamualaikum.